berhati-hati saat ini karena baru saja ditemukan 1,5 ton daging ayam berformalin. Sementara pemirsa diduga telur ayam palsu yang disinyalir mengandung karet dan plastik beredar di kota Medan. Aku selalu ada, bahkan di jam-jam yang kamu nggak tahu, di saat kamu tertidur lelap. Aku selalu berusaha menyusuri tempat-tempat, bahkan lorong-lorong pasar yang sulit ditempuh sekalipun. Aku tetap fokus amati penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Melakukan segala upaya untuk memberikan jaminan keamanan pangan kepada masyarakat. Dan aku juga siap berbagi pengetahuan keamanan pangan bersama. Inilah kami, petugas teknis kesehatan masyarakat veteriner. Selalu tetap bergerak walau keadaan penuh resiko. Memastikan keamanan pangan asal hewan. Untuk Anda, keluarga, dan bangsa Indonesia. Demi kesehatan dan ketentraman kita bersama. Semua ini karena komitmen dan cinta kami terhadap negeri. Kami petugas teknis Kesmafet selalu ada untuk Anda. Bantu kami dengan menjadi konsumen yang cerdas dan bijak. Selamat Hari Keamanan Pangan Sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Kesmafet Talk pada siang hari ini, Kamis 12 Agustus 2021. Sobat Kesmafet semua, gimana kabarnya? Semoga Sobat Kesmafet semua yang hadir pada acara siang hari ini dalam kondisi sehat walafiat semuanya ya. Kesmafet Talk kali ini akan dipandu oleh dua orang moderator, yaitu saya, Andrio, dan rekan saya. Saya Dr. Hewan Lutfi Nur Amalina atau dipanggilnya Lina. Ya, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tak lupa kami selalu mengingatkan Sobat Kesmafet untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Ada 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Jadi Sobat Kesmafet yang hari ini tidak ada keperluan mendesak untuk keluar rumah, kami sarankan untuk tetap stay di rumah ya sambil mendengarkan Kesmafet Talk. Yang tentu saja hari ini pastinya akan mendapatkan pengetahuan baru dan ilmu baru. Jadi disimak ya. Nah, benar sekali Dr. Lina. Kesmafet Talk sendiri merupakan acara bincang-bincang ringan seputar Kesmafet yang disiarkan langsung melalui kanal Instagram dan YouTube Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Nah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah pejuang Kesmafet sebagai garda terdepan penjaga keamanan pangan. Ya, sesi ini kita akan membahas pejuang Kesmafet. Ada pengawas Kesmafet, ada auditor NKV, beserta tugas-tugas yang dilakukan. Oh ya, sesi ini kita juga akan ada bagi-bagi door prize ya, untuk 3 orang penanya terbaik dengan pertanyaan terbaik. Jadi Sobat Kesmafet, selama acara nanti kalau ada pertanyaan, langsung saja diketik di kolom komentar, bisa di Instagram ataupun di YouTube, nanti akan kami bacakan. Dan 3 orang penanya dengan pertanyaan terbaik dan paling menarik akan mendapatkan door prize. Ya, jadi Sobat Kesmafet tetap ikutin acara ini ya sampai selesai untuk bisa bertanya dan mendapatkan door prize yang disediakan. Nah, bincang-bincang santai ini kami menghadirkan 2 narasumber yang tentunya luar biasa
yaitu yang pertama Dr. Hewan Tesra Ananta. Beliau merupakan auditor NKV dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara. Selamat siang, Dok Tesra. Siang, Mas Andrio, Mbak Lina. Ya, siang, Dok Tesra. Ya, apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Baik-baik di masa pandemi. Ya. Terima kasih, Dok, telah bersedia menjadi narasumber pada acara ini. Narasumber yang kedua adalah Dr. Hewan Yeni Retnowati. Beliau merupakan pengawas Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo Utara. Selamat siang, Dok Yeni. Selamat siang, Mas Andrio. Dok, sehat, Dok. Alhamdulillah sehat-sehat saja. Ya, terima kasih, Dok, telah bersedia menjadi narasumber pada acara ini. Nah, sebelum kita memulai bincang-bincang kita kali ini, kami akan menayangkan cuplikan video terkait dengan dedikasi pejuang Kesmafet di tengah pandemi. Silakan ditayangkan. Baik, mungkin beberapa sobat Kesmafet di sini ada yang belum begitu mengenal apa itu pengawas Kesmafet, apa itu auditor NKV. Nah, Dr. Tesra sama Dr. Yeni mungkin bisa menjelaskan apa itu pengawas Kesmafet dan apa itu auditor NKV. Mungkin Dr. Tesra dulu dapat menjelaskan apa itu pengawas auditor NKV beserta peran-perannya, Dok. Silakan. Terima kasih Sobat Kesmafet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Baik Sobat Kesmafet semua, saya adalah Dr. Anta, tadi yang sudah dikenalkan oleh Mbak Lina dan Mas Andrio. Saya adalah sebagai seorang auditor yang mulai 2011, jadi sudah cukup lama dalam Permentan 11 tahun 2020 bahwa yang dikatakan sebagai auditor itu adalah dia adalah sebagai dokter hewan berwenang yang sudah memiliki sertifikat NKV. Nah, tentunya sertifikat NKV ini kita peroleh setelah melalui mengikuti bimbingan teknis dan lulus untuk mendapatkan sertifikat NKV.
Adapun tugas sebagai seorang auditor itu memang pertamanya adalah melaksanakan audit terhadap penerapan persyaratan teknis pada unit usaha produk hewan. Untuk penilaian atau penerapan persyaratan teknis ini ada beberapa hal. Salah satunya adalah kita akan melihat sarana prasarana yang memenuhi persyaratan teknis di suatu unit usaha. Kemudian adanya dokter hewan yang bertanggung jawab terhadap unit usaha yang dipersyaratkan, dan adanya pekerja teknis di bidang hygiene sanitasi di unit usaha yang dipersyaratkan. Yang kedua adalah tugasnya melaksanakan surveillance terhadap unit usaha yang telah memiliki sertifikat NKV. Bisa saya jelaskan Mbak Lina dan Mas Andi. Baik, terima kasih Dr. Tesra untuk penjelasan mengenai auditor NKV. Selanjutnya, Dr. Yeni dapat menjelaskan tentang apa itu pengawas market beserta peran-perannya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yeni Ritnawati. Saya dari Dinas Peternakan dan Kabupaten Hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo Utara. Saya adalah lulusan dari petugas Kesmafet tahun 2018. Peran dari pengawas Kesmafet di daerah yakni melakukan pengawasan terhadap unit usaha produk hewan dalam penerapan cara yang baik di unit-unit usaha. Beberapa lokasi unit usaha yang biasanya kami lakukan pengawasan yakni di unit budidaya, unggas petelur, dan produksi telur konsumsi, kemudian di tempat pengolahan pangan asal hewan, di tempat penjualan, di gudang penyimpanan, dan lain sebagainya. Kemudian hal-hal penerapan cara yang baik yang kami awasi yakni tentang kebersihan kandang, peralatan, sarana prasarana, kemudian dilakukan pengawasan terhadap kesehatan dan kebersihan personel, kemudian kesehatan dan kebersihan hewan, kemudian cara pemisahan antara hewan baru dengan hewan lama, hewan yang sehat dengan hewan yang sakit. Juga terhadap pencegahan bersarangnya hewan pengganggu. Juga dilakukan pemeriksaan dokumen, label, kemudian ada tidaknya sertifikat NKV. Demikian, Dr. Lina. Baik, jadi Sobat Kesmafet sekarang sudah ada gambaran ya mengenai apa itu auditor NKV, apa itu pengawas Kesmafet, beserta tugas-tugasnya ya. Selanjutnya, kalau selama melakukan kegiatan pengawasan audit NKV ataupun surveillance, Dok, apakah ada suka duka atau pengalaman yang menarik atau berkesan selama melakukan kegiatan? Mungkin bisa diceritakan, Dr. Yeni, pengalaman-pengalaman yang menarik selama melakukan pengawasan? Yang namanya budidaya unit petelur itu biasanya kan lokasinya jauh dari pemukiman. Jadi waktu itu saya pergi dengan 2 orang teman setelah hujan. Dan untuk menuju ke arah sana itu aksesnya jelek begitu. Akhirnya kami jalan kaki sampai ke lokasi kandang. Jarak berapa itu? Kemudian pernah juga waktu pada saat kami itu berangkat melakukan pengawasan di lokasi peternakan ayam petelur, pada waktu itu cuacanya itu masih cerah. Ternyata setelah kegiatannya selesai, hujan. Akhirnya kehujanan di jalan. Dan yang lebih bagaimana ya? Itu kami juga mungkin karena kasihan sama kami waktu kehujanan itu, akhirnya peternak ayam petelur itu memberikan kami ini telur waktu itu. Baik, berarti pengalamannya termasuk kendala jarak, kendala cuaca gitu ya, Dok ya, suka dukanya. Selanjutnya, Dr. Tesra ini, apakah ada pengalaman menarik atau berkesan selama
melaksanakan audit ataupun surveillance, Dok Tesra? Terima kasih Mbak Lina. Sebetulnya kalau dalam pelaksanaan audit ataupun surveillance, semua kegiatan itu kami rasakan itu adalah sangat berpengalaman. Tapi ada satu hal yang kemarin sangat berkesan bagi saya adalah pada saat kita mau melaksanakan audit terhadap salah satu unit usaha. Tetapi yang perlu saya sampaikan Mbak Lina, tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun 2021, kita hanya mempunyai auditor itu tiga yang dulu di Kesmafet, kemudian karena ada promosi dan lain-lainnya, jadi kita terpisah, tapi masih dalam satu dinas. Pada saat unit usaha ini meminta untuk dilakukan audit, kita kan harus menyamakan waktu kegiatan karena sudah di bidang masing-masing. Jadi memang dari yang direncanakan itu jadi akhirnya mundur pelaksanaan auditnya, dan karena sesuatu hal juga saya pernah sempat didatangi oleh aparat hukum. Saya bingung, waduh, kalau seperti ini saya lebih bagus mundur dari auditor, itu pengalaman Mbak. Jadi begitu kita jelaskan bahwa ini ada aturannya seperti apa dan kita jelaskan secara gamblang, akhirnya mereka mengerti dan pihak unit usahanya juga paham, dan alhamdulillah sampai sekarang kita tetap berhubungan baik. Salah satunya mungkin kemarin itu menjadi shock bagi saya sendiri ya, tapi akhirnya setelah saya memahami, artinya mereka mungkin tidak paham apa yang harus kita kerjakan, dan karena semuanya ada prosedur, jadi setelah kita lakukan komunikasi, kita sampaikan, akhirnya mereka paham, dan alhamdulillah sampai sekarang berhubungan baik. Itu sih Mbak Lina, hal yang paling saya rasakan. Kemudian juga dengan adanya kemarin yang kita masih kekurangan auditor di Sumatera Utara, karena dan kita kemarin itu pelaksanaannya itu memang ya perlu pengaturan dengan teman-teman tim auditor yang lainnya. Itu sih Mbak Lina. Terima kasih. Baik, Bu Tesra. Berarti ada keterbatasan SDM, kemudian masalah sinkronisasi jadwal, sama kurang pemahamannya instansi lain ya Bu ya, tentang peran-peran kita ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Tesra. Baik, berdasarkan pengalaman Dr. Tesra, Dok, dan Dr. Yeni dalam beberapa tahun, ada nggak sih Dok kendala-kendala atau tantangan-tantangan yang ditemui di lapangan selama kegiatan audit atau pengawasan, Dok? Boleh diceritakan, Dok? Mungkin silakan Dr. Tesra dulu. Ya, kalau kendala Mas pasti ada ya. Kendala itu pasti ada. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah suatu kendala karena kami berbeda di bidangnya masing-masing. Ya, pada saat mau melaksanakan audit, kemudian ketidaksinkronisasian waktu pelaksanaan, jadi akhirnya ada beberapa yang sudah saatnya kita lakukan surveillance, kemudian ada yang sudah apapun itu kita sepakat kemarin kita tetap akan melaksanakan itu. Jadi kalau artinya kendala yang berarti saya atasi dengan baik. Berarti kendalanya bisa teratasi dengan baik ya Dok ya? Iya. Mungkin selanjutnya Dok Yeni, Dok, apakah ada Dok kendala atau tantangan-tantangan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan Dok? Kalau kendala kami waktu melakukan pengawasan ini berhubungan dengan para pelaku usaha, karena kan kebiasaan mereka dalam melaksanakan usahanya itu kadang masih agak jauh dari standarnya di Kesmafet. Misalkan di sini itu biasanya di peternakan ayam petelur, rata-rata itu kotoran ayam
tidak pernah dibersihkan, Mas Andrio. Jadi kotorannya itu ditampung, dibiarkan sampai 2 tahun. Setelah ayamnya diakhir, baru itu dikeluarkan ayamnya, dan itu pun ada yang membeli. Begitu. Kemudian di sini juga kebanyakan unit usahanya itu belum memiliki izin usaha. Kebanyakan usaha apa, Dok? Di ini, Dok? Di sini kalau untuk ayam petelur ini sekitar 5. Tidak terlalu banyak unit usahanya. Tempat penjualannya yang banyak. Penjualan ayam, penjualan sapi, kemudian pengepul telur pun cuma sedikit. Oke, Dok. Kemudian untuk sertifikat NKV juga belum ada yang memiliki itu, Mas, di sini. Perlu digalakkan, Dok. Iya, dan sekarang yang itu lalu di auditor NKV yang di provinsi kan ada 1 orang, terus pindah, 1 orang lagi pindah. Sekarang Dr. Feni sudah fungsional di laboratorium Kesmafet di provinsi. Oke. Kendalanya di auditor NKV juga di situ. Oh, di auditor NKV juga, Dok, ya? Iya. Baik, kalau boleh tahu, Dok, adakah terobosan-terobosan yang sudah dilakukan Dr. Yeni dan Dr. Tesra di daerah untuk meningkatkan kinerja pengawas Kesmafet atau auditor NKV? Silakan Dr. Yeni, kalau bisa menjelaskan ada terobosan-terobosan apa yang sudah dilakukan Dr. Kalau Yeni. terobosannya belum ada, Dr. Lina, cuman saya selama ini dalam melaksanakan pengawasan mengikuti pedoman yang ada di buku pedoman Kesmafet. Jadi pertama melakukan ini apa? Pencatatan begitu, daftar-daftar unit usaha yang ada di Gorut, kemudian dilakukan penjadwalan kapan mau melakukan kunjungan di unit usaha ini, kapan melakukan kunjungan di unit usaha ini. Demikian, Dr. Lina. Berarti pendataan dan rencana kerja ya, Dok, ya, yang untuk melakukan pengawasan. Baik, selanjutnya Dr. Tesra, apakah ada terobosan yang sudah dilakukan, Dok, untuk kegiatan audit? Dr. Tesra, sepertinya masih di mute. Oke, terima kasih Mbak Lina. Ya. Kalau terobosan si Mbak Lina, yang saya rasakan kemarin adalah kita sudah dengan pimpinan saya menyampaikan bahwa kita butuh sebetulnya dokter alhamdulillah dukungan Bapak Kepala Dinas tahun 2002 itu oleh teman-teman Kesmafet Pusat untuk melahirkan 10 orang auditor NKV. Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi langkah kita bisa menjadi lebih maksimal. Dan untuk tahun 2022 kita juga sudah coba untuk membuat bintek yang serupa untuk bagi teman-teman di kabupaten kota yang jumlah unit usahanya itu cukup lumayan gitu. Jadi memang itu terobosan yang coba kita berikan, yang kita sampaikan kepada pimpinan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan untuk audit NKV. Baik, berarti peningkatan SDM ya, Dok, ya. Ya, terima kasih, Dok. Baik, Dok, berarti auditor NKV-nya udah bertambah banyak dong berarti, Dok, ya. Ya. Sekarang ya sudah berjumlah 13 orang. Ya, alhamdulillah sudah bertambah, Dok. Iya, Terus, sebagaimana yang kita ketahui ini, Dok, walaupun di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Dok, kegiatan pengawasan maupun audit surveillance NKV kan masih tetap dilakukan kan ya, Dok, ya? Masih. Nah, apa sih, Dok, yang memotivasi dokter nih untuk terus tetap melakukan kegiatan tersebut, Dok? Iya. Mungkin dari Dokter Tesra. Ya, jadi memang pertama-tama yang kita lakukan
adalah untuk memotivasi kita. Memang karena sudah jadwal ya Mas untuk kok bisa. Terima kasih, maaf. Ya, nggak apa-apa dok. Jadi, jadi begini. Jadi begini, Mas Andri dan Mbak Lina, memang saat masa pandemi ini kita tetap laksanakan pelaksanaan audit dan surveillance. Itu tergantung dari komunikasi dengan pihak perusahaan. Karena memang ada beberapa perusahaan yang mereka tidak mengizinkan kita untuk berkunjung. Jadi memang apalagi ini saat masa-masa pembatasan seperti ini. Tapi memang kita pada pelaksanaan surveillance kita sudah menyurati unit-unit usaha yang sudah jatuh tempo untuk dilaksanakan surveillance. Jadi kita memang sekarang ini ada beberapa unit usaha yang sudah kita surveillance dan kita terbitkan sertifikat NKV-nya. Tapi memang ada beberapa juga yang masih pending Mas, karena kita masih menunggu mereka untuk menerima kita tim auditor dapat kunjungan ke kita. Tetapi ada beberapa perusahaan yang sudah kita surveillance, kita kan menunggu tindakan perbaikan dari unit usaha. Nah, kalau mereka tidak menerima mereka kita undang ke kantor. Jadi untuk kita diskusikan apa sih yang mereka lakukan, untuk tindakan perbaikannya. Tetapi dengan catatan kita nanti akan lakukan, karena kan boleh ya Mas kalau untuk surveillance itu kita lakukan secara daring. Itu sih intinya yang tetap kita lakukan pelaksanaannya. Walaupun dengan keterbatasan pada saat masa PPKM saat ini. Itu Mas yang bisa saya sampaikan. Ya, siap Dok. Berarti tetap komunikasi dengan pelaku usaha ya Dok ya, apakah bisa dilakukan audit atau surveillance gitu ya Dok ya. Mungkin selanjutnya Dokter Yeni, Dok, apakah apa yang memotivasi dokter nih untuk tetap melakukan pengawasan pada masa pandemi ini? Kalau dari kami, motivasi untuk melakukan pengawasan di situasi pandemi, karena kami di dinas ini, Mas, tidak ada WFH, jadi tetap masuk seperti hari-hari biasa. Dan sebagaimana tugas pengawas Kesmafet adalah kewajiban kita bersama untuk melakukan pengawasan dilakukan di lapangan. Demikian. Oke. Berarti pengawasan tetap berjalan. Ya, tetap berjalan. Iya. Baik. Kalau dari sekian banyak kegiatan pengawasan audit NKV dan surveillance yang telah dilakukan Dr. Tesra dan Dr. Yeni ini, pasti pernah ya menemukan ketidaksesuaian gitu di unit usaha, baik dari segi keamanan produk hewan atau segi higien sanitasi di unit usaha. Nah, gimana cara Dr. Yeni dan Dr. Tesra menyampaikan kepada pihak unit usaha tentang ketidaksesuaian ini supaya pihak unit usaha itu tidak merasa tersinggung, justru malah termotivasi untuk melakukan perbaikan. Yeah. Nah itu gimana Dr. Tesra mungkin dapat menjelaskan? Jadi begini Mbak Lina, biasanya dengan tim auditor di Sumut, sebelum kita sebelum kita melaksanakan kunjungan, kita akan briefing dulu di kantor terhadap permohonan audit NKV ataupun pelaksanaan surveillance. Nah, pada saat kunjungan kita akan berbincang dahulu dengan pihak pelaku usaha, kemudian kita sampaikan apa sih tujuan kita datang ke tempat mereka. Kemudian juga kita minta kepada pihak pelaku usaha supaya kita bisa bekerja dengan baik pada saat pelaksanaan audit, dan pada saat kunjungan lapangan kita tetap meminta penanggung jawab teknis apa yang akan kita laksanakan audit itu untuk ikut
turun ke lapangan supaya nanti pada saat ada temuan-temuan mereka pun paham. Ya. Setelah selesai kunjungan, kita akan berdiskusi lagi, membuat suatu berita acara, ini loh temuan-temuan yang kita peroleh. Kemudian saran perbaikan dari kita, dan kita bacakan kepada mereka, karena mereka tadi juga ada yang ikut, artinya memang benar kan ada, jadi bukan itu kita ada-adakan gitu. Jadi kemudian mereka memahami itu, dan barulah kita buat kesepakatan kapan waktu perbaikan yang kita sanggupin. Jadi selama ini Mbak Lina dan Mas Andrio, sistem ini tidak ada pelaku usaha yang merasa tidak enak atau tersinggung, tidak. Jadi mereka menerima, yang penting penjelasan dan komunikasi kita bisa kita sampaikan dengan baik. Itu sih Mbak Lina. Ya, baik. Selanjutnya Dokter Yeni, bisa diceritakan Dok gimana cara menyampaikan kepada pihak unit usaha? Begini Dokter Ina, pada saat melakukan kunjungan, jadi kita itu jangan bersikap kasar, jadi bicaranya dengan halus, maksudnya dengan sopan, sehingga tidak menyinggung perasaan mereka. Kemudian untuk pada saat dilakukan pengawasan itu kita sampaikan sharing pengalaman di unit usaha lain. Maksudnya bagaimana penerapan cara yang baik di unit usaha yang lain sehingga bisa diterapkan di tempat usaha tersebut. Demikian. Baik. Jadi begitu tadi ya, trik sama tips penyampaian ketidaksesuaian kepada pihak unit usaha. Baik, terima kasih Dok. Ya, Dok, mungkin sedikit Dok saran dokter nih Dok untuk teman-teman pengawas atau auditor yang lain Dok dalam melakukan kegiatan pengawasan atau audit di lapangan. Ada saran nggak Dok untuk teman-teman yang lain Dok? Mulai dulu dari Dokter Yeni dulu. Saran yang pertama Mas Andrio, pada saat akan melaksanakan pengawasan di lapangan, kita apabila memiliki nomor kontaknya pelaku usaha, kita hubungi dulu, membuat perjanjian. Kemudian yang kedua, mencari waktu yang tepat. Soalnya kadang kalau tidak pas, orang pelaku usahanya tidak ada di tempat. Begitu. Kemudian niat untuk melakukan pengawasan. Oh, harus niat ya Dok ya? Iya. Ada lagi Dok? Sudah begitu saja Mas. Oke. Mungkin ke Dokter Tesra, Dok. Ada nggak Dok saran buat teman-teman auditor, Dok? Saya pikir teman-teman auditor yang lain juga semua sudah baik ya, Mas Andrio. Jadi memang masing-masing daerah, masing-masing provinsi itu punya cara masing-masing untuk mereka melakukan audit ataupun surveillance. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik terhadap pelaku usaha yang akan kita kunjungin. Kemudian juga kita biasanya akan berkomunikasi itu dengan melayangkan surat kedinasan kapan waktu kita kunjungan agar mereka juga paham apa maksudnya ada di tempat pada saat kita melaksanakan kunjungan. Jadi yang terpenting saran saya adalah komunikasi yang baik terhadap kita melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik, otomatis pelaku usaha juga akan menerima kita dengan baik. Itu sih, Dr. Andrio. Ya, terima kasih, Dok. Mudah-mudahan saran dari dokter bisa diaplikasikan oleh teman-teman auditor yang lainnya. Baik, tadi kan sudah ya saran-saran untuk teman pengawas Kesmafed dan teman auditor yang lain. Selanjutnya nih Dok, ada saran-saran atau masukan untuk Direktorat Kesmafed terhadap kegiatan Kesmafed di daerah Dok?
Dokter Yeni, apa ada saran dok untuk Direktorat Kesmafet? Ada Dok Lina. Kalau bisa ini ada kendaraan operasional buat pengawas Kesmafet. Oh baik, kendaraan operasional ya dok. Iya. Kemudian ini lagi, di Korut ini kan banyak pelaku usahanya itu yang dari menengah ke bawah kan. Iya. Jadi bisa tidak kalau misal ada bantuan begitu? Oh bantuan untuk unit usaha ya dok ya? Ya iya. Itu saja dok saran-sarannya. Ya, itu dulu. Oh ya. Baik, selanjutnya Dokter Tesra, apa ada saran untuk kegiatan Kesmafet di daerah dok? Kalau untuk kegiatan sih memang sudah menyesuaikan ya Mbak ya. Jadi sarannya selama ini kan kita yang di Sumut sudah bekerja sama dengan baik dengan teman-teman Kesmafet di pusat dan saya mohon teman-teman Kesmafet di pusat jangan bosen kalau kita dari Sumut nanya-nanya terus tentang Kesmafet. Memang ini juga pembelajaran bagi kami Mbak Lina karena memang ilmu baru itu kan selalu update gitu. Jadi jangan bosan kami dari Sumut selalu tentang Kesmafet. Siap dok. Kami dengan senang hati akan membantu. Ya, itu aja Dokter Tesra atau ada saran yang lain? Kalau yang lain saya pikir saya minta sarannya apa, tapi itulah intinya. Oh baik, ya. Makasih Dokter Yeni dan Dokter Tesra. Ya, seru banget ya untuk Sobat Kesmafet untuk diskusi kita hari ini. Sekali lagi saya mau mengingatkan lagi nih buat Sobat Kesmafet bahwa kami menyediakan door prize untuk 3 orang penanya. Jadi bagi Sobat Kesmafet yang mengikuti acara ini, jika ingin bertanya, silakan langsung chat di komentar, baik di kolom komentar, baik di Instagram maupun di YouTube. Mungkin langsung aja ya Dok Tesra dan Dok Yani, kita lihat pertanyaan yang muncul di chat Instagram dan YouTube. Mungkin untuk pertanyaan pertama, Dok, mungkin ditunjukkan untuk terkait dengan NKV, Dok Tesra. Ini underscore Lailita Lita. Untuk daftar agar produk kita mendapat label NKV, alurnya bagaimana ya, Dok? Mungkin bisa dibantu dijawab, Dok Tesra. Gimana Mas Andre? Sorry. Ya, ada yang bertanya, Dok, untuk mendapatkan label NKV, Dok. Untuk mendapatkan NKV, alurnya bagaimana ya, gitu, Dok, pertanyaannya. Halo. Iya. Iya. Oke. Pertanyaan yang telah. Halo. Ya. Halo ya, Dok. Silakan, Dok. Iya. Jadi untuk permohonan label talul ber-NKP, pelaku usaha ataupun yang ini harus mengajukan permohonan ke permohonan untuk penerbitan sertifikat NKV ke Dinas Provinsi. Nah, itu sih alurnya. Kemudian tapi dengan persyaratan harus ada rekomendasi dari dinas kabupaten di mana wilayah tersebut berada, unit usahanya. Jadi nanti kalau sudah kelengkapan berkas kita periksa, kita akan mengkonfirmasi kepada pihak pelaku usaha untuk pelaksanaan audit. Jadi memang jalur untuk ataupun alur permohonan itu bisa lihat di Permentan 11 tahun 2020. Jadi. Siap, Dok. Berarti ya berdasarkan Permentan 11 tahun 2020, Dok ya? Iya. 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 Ya. Terima kasih, Dok, atas jawabannya. Satu dulu ya pertanyaannya, baru satu ya, Dokter Andreo. Kalau Ya, baru satu,
Eh, saya mau bertanya nih untuk Dokter Yeni. Kan Dokter Yeni ini kami undang ke acara Kesmafet Talk ini karena sebelum acara ini tuh kita ada evaluasi di sistem pelaporan Silawas ya Dok ya. Nah waktu kita lihat rekap pelaporan dari teman-teman pengawas Kesmafet nih, Dokter Yeni itu ternyata rekor nih pelapor dengan jumlah pelaporan terbanyak. Nah, saya mau bertanya nih, Dokter Yeni sangat termotivasi untuk melakukan pelaporan di Silawas ini karena apa ya Dok ya? Apa manfaat dari pelaporan Silawas nih bagi Dokter Yeni? Iya Dok Lina, pertama karena sudah menjadi tupoksi kami di Kesmafet. Ya. Kemudian yang kedua dengan adanya aplikasi Silawas ini mempermudah melakukan kegiatan pengawasan karena di aplikasi Silawas ini ada tuntunan yang bisa kami lakukan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para pelaku usaha. Dan di situ juga nanti terdata produk usaha yang mereka miliki. Kemudian cara mereka melakukan penanganan di unit usahanya, kemudian bagaimana cara mengatasi limbahnya, demikian ya. Dokter Lina. Ya, baik, terima kasih Dokter Yeni. Mas Andrio, apa ada pertanyaan lain untuk narasumber? Belum ada, Mbak Lina, mungkin dilanjut dulu Mbak Lina. Baik. Ya. Halo? Selanjutnya nih, ya kami mau meminta statement nih dari Dokter Tesra dan Dokter Yeni. Untuk Dokter Tesra itu saya minta statement untuk teman-teman sobat Kesmafet terkait NKV, Dok. Mungkin sebelum statement Mbak Lina, mungkin saya sedikit ke Dokter Tesra. Ya, oh boleh, silakan Dokter. Dok, terkait dengan NKV Dok, ada nggak sih Dok keunggulan unit usaha Dok yang sudah ber-NKV atau yang sudah keunggulan dari unit usaha yang sudah ber-NKV dengan yang tidak ber-NKV Dok? Boleh diceritakan Dok atau diinformasikan? Iya, tentu pasti ada ya Mas ya, karena produk yang memperoleh NKV itu mempunyai nilai tambah dan nilai jual dalam jaminan keamanan produk hewan dengan pencantuman NKV. Kemudian penelusuran jika terjadi sesuatu masalah itu jadi lebih mudah. Jadi memang begini Mas Andri, kita karena kaum ibu yang sering belanja ya. Kita berbelanja, saya coba memperkenalkan produk yang ada yang logo NKV-nya. Jadi memang coba saya sosialisasi produk yang ber-NKV itu sudah ada jaminan untuk penerapan hygiene sanitasinya. Jadi seperti itu yang saya sampaikan. Dan memang sebetulnya produk yang sudah ber-NKV itu kan juga akan mempunyai nilai jual dan mempunyai daya saing di pasaran. Itu sih, Mas. Ya. Jadi berarti unit usaha yang ber-NKV itu sudah menerapkan hygiene sanitasi ya Dok ya, sehingga produknya aman, sehat, dan utuh ya Dok? Iya. Oleh karena itu nih buat Sobat Kesmafet nih, pilihlah atau konsumsilah produk asal hewan yang berlogo atau yang berasal dari unit usaha yang ber-NKV. Nah, sedikit mungkin Dok, tips dan trik nih Dok, supaya unit usaha itu mau mengajukan permohonan NKV Dok, seperti yang disampaikan Dok Yeni tadi, masih sedikit nih kalau yang mengajukan NKV gitu Dok. Halo?
Iya, sebenarnya gini, Mas, kita dari Provinsi Sumatera Utara. Halo? Ya, Halo? Dok. Ya, silakan, Dengar Dok. ya? Halo? Ya, kedengeran, Dok. Ya, kita dari Sumatera. Ya, kita dari Sumatera Utara itu juga sudah secara kedinasan kita membuat surat kepada Dinas Kabupaten Kota yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk meminta pendataan unit usaha yang ada di wilayah kerja mereka masing-masing. Jadi harapan kita mereka bisa melakukan pembinaan terlebih dahulu sampai benar-benar unit usaha yang mereka bina itu bisa kita audit untuk memperoleh sertifikat NKV. Itu sih yang coba kita lakukan 2 tahun terakhir ini, Mas. Karena memang saya pikir ada beberapa unit usaha yang tidak paham. Jadi kalau kita memberikan pemahaman kepada mereka pentingnya tentang NKV, pasti mereka akan mau untuk mengajukan NKV terhadap unit usaha mereka. Seperti pepatah, Mas, tak kenal maka tak sayang, kan begitu. Yeah. Jadi ya kita coba itu siap, untuk Dok. teman-teman kabupaten untuk memperkenalkan ini loh produk yang ber-NKV ini akan ada jaminan dari pemerintah. Itu sih, Mas. Rasa butuh karena kan memang kita memasukkan persasuk produk ke Sumut harus ada cold storage yang ber-NKV. Lama-lama mereka kan akan memahami itu sih, Mas, yang coba kita demikian. Dan alhamdulillah dengan itu ada beberapa dari kabupaten yang mereka sudah coba melakukan pembinaan terhadap unit usaha yang ada di wilayah kerja mereka. Siap, terima kasih, Dok, atas tips dan triknya, Dok. Mudah-mudahan ke depan ini bisa lebih baik dan banyak unit usaha yang di Sumut itu berpacu untuk menerbitkan NKV terhadap unit usahanya. Siap, terima kasih, Dok, atas tips dan triknya. Jadi mendata dulu ya, Dok, ya, terus dan melakukan pembinaan gitu ya, Dok, ya. Mungkin Dok Lina. Ya, lanjut ke yang tadi ya, pertanyaan saya yang pending ya. Saya ini mau minta statement nih dari Dr. Tessa terkait NKV untuk Sobat Kesmafet. Silakan Dr. Tessa. Bagi Sobat Kesmafet, mari kita beli, kita sosialisasikan produk yang ber-NKV. Mudah-mudahan dengan sosialisasi yang terus-menerus dan tidak bosan-bosannya, maka produk yang ber-NKV ini akan lebih lebih ngetren lah itunya istilahnya. Karena begini, Mas, sosialisasi ini saya pikir perlu ya, apalagi tentang sosialisasi produk hewan yang asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Karena memang kita jangan bosan-bosan untuk melakukan ini. Jadi sebetulnya sosialisasi ini juga Sobat Kesmafet bisa lakukan. Ya, banyak kok bisa dilihat di media sosial. Ya, bagaimana produk hewan yang asuh. Jadi sosialisasi ini juga harus kita sampaikan ke semua lini tingkatan masyarakat. Jadi, jadi memang tidak artinya sosialisasi ini tidak hanya kepada petugas-petugas Kesmafet, jadi ke masyarakat juga bisa kita lakukan sosialisasi. Jadi saya pikir sobat-sobat Kesmafet yang lain pun bisa melakukan sosialisasi ini. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, jadi sosialisasi ke seluruh, nggak cuma ke itu ya, ke instansi, tapi juga ke masyarakat juga. Ya. Baik, selanjutnya. Saya minta statement Dokter Yeni nih untuk teman-teman pengawas Kesmafet yang lain agar tetap bersemangat dalam melakukan pengawasan dan juga setelah itu melaporkan juga di aplikasi Silawas.
Silakan Dr. Yeni. Untuk teman-teman pengawas Kesmafet yang lain, tetap semangat melakukan pengawasan di lapangan, di unit usaha produk hewan, tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Kemudian, jika bukan kita yang melakukan pengawasan di lapangan, siapa lagi? Ya, baik. Berarti untuk teman-teman pengawas, jangan lupa dalam melakukan kegiatan harus menerapkan protokol kesehatan ya, Dok ya. Iya, Dokter Lina. Baik. Ini perlu kami sampaikan juga kalau Direktorat Kesmafet sudah ada sistem pengaduan dari masyarakat ya. Jadi kalau Sobat Kesmafet menemukan berita hoax atau penyimpangan-penyimpangan produk hewan gitu, bisa dilaporkan di aplikasi Kolam atau kolom laporan masyarakat. Nah, nanti laporan-laporan dari Sobat Kesmafet itu yang masuk ke kolam akan ditindaklanjuti oleh pengawas-pengawas Kesmafet. Ya, selain kolam, Mbak Lina, di Sobat Kesmafet juga dapat memeriksa dan mengecek unit usaha sudah ber-NKV melalui tautan sisnas.nkv.id atau melalui link Sisnas NKV yang tertera di website Direktorat Kesmafet. Dan untuk logo NKV sendiri, Sobat Kesmafet dapat menemukan di permukaan daging di RPH, kemudian tertempel pada bangunan unit usaha dan pada label kemasan produk hewan. Baik. Sebelum Kesmafet Talk ini ditutup ya, karena sudah 1 jam ternyata, cepat juga ya waktunya. Kami informasikan bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ini, Direktorat Kesmafet menyelenggarakan berbagai rangkaian lomba ya. Ada lomba masak. Lomba masaknya ini diselenggarakan secara online dengan bahan asal hewan dari unit usaha yang ber-NKV. Nah, jadi nanti Sobat Kesmafet membuat video yang diupload paling lambat tanggal 22 uploadnya. Selanjutnya ada Kesmafet Talk lagi nih. Nah, yang Agustus ini kan pertama tanggal 12 ini ya sudah terlaksana. Selanjutnya nanti ada lagi tanggal 18 Agustus. Sama temanya masih tentang pejuang Kesmafet. Tapi nanti narasumbernya dari petugas AMPM dan Animal Welfare Officer. Nah, jadi jangan lupa Sobat Kesmafet nanti hadir lagi ya di Kesmafet Talk yang tanggal 18. Kemudian acara puncaknya ada webinar tentang gizi dan keamanan pangan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus. Ya. Baik, Sobat Kesmafet semua, kita sudah mendengarkan pengalaman dari pejuang Kesmafet dan memperoleh informasi dan inspirasi untuk Sobat Kesmafet semua nih hari ini. Terima kasih Dr. Tesra, Dr. Yeni telah berkenan membagikan pengalamannya kepada kami semua. Mohon maaf Dok dan Sobat Kesmafet semua apabila ada kekurangan atau kesalahan pada Kesmafet Talk kali ini. Kita tutup acara Kesmafet Talk siang hari ini. Sampai jumpa lagi di Kesmafet Talk berikutnya minggu depan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Terima kasih Sobat Kesmafet, dokter-dokter semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Tesra, Dr. Yeni. Sama-sama. Sehat selalu. Iya. Selamat beraktivitas lagi.